Debat perdana calon wakil presiden akan digelar malam ini dengan mengangkat tema ekonomi, keuangan, tata kelola APBN dan APBD hingga perkotaan serta infrastruktur. Sebelum debat dimulai, perang saraf atau pitch war telah dilancarkan oleh tim sukses masing-masing calon. Bahkan istilah Samsul mencuat di media sosial. Istilah itu diduga dikaitkan dengan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Di tengah keramaian istilah itu, Gibran Rakabuming Raka menuliskan kata Samsul di akun media sosialnya pada Rabu 20 Desember kemarin. Istilah tersebut muncul setelah video politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang menyebut Samsul. Ayo Samsul, Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu dalam debat nanti. Ayo. Dalam video itu, Masinton tengah bersama Wakil Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer. Masinton memberikan pesan dan semangat kepada Samsul. Di akun media sosial miliknya, Masinton pun kembali menggugah istilah Samsul. Di unggahannya, Masinton menulis, "Asam folat nggak mau debat, maunya langsung." Meski perang saraf dilancarkan oleh tim sukses masing-masing calon, hal itu tidak mempengaruhi kesiapan ketiga calon wakil presiden menghadapi debat. Bahkan ketiganya mengaku siap menghadapi debat nanti malam. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakin Gibran Rakabuming Raka mampu bersaing dengan dua cawapres lainnya, yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Budiman Sujatmiko menilai Gibran punya keunggulan dibanding lawannya. Bahkan Budiman menyebut tema debat yang diangkat kali ini sesuai dengan latar belakang Gibran sebagai wali kota. Jadi saya kira cara kerja, cara berpikir yang jadi tema debat kedua ini atau tema debat cawapres pertama ini sangat Gibran banget lah tema-temanya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku siap mengikuti debat perdana Cawapres. Meski demikian, Caimin merasa deg-degan menghadapi Gibran dan Mahfud MD di debat nanti. Untuk persiapan menghadapi debat, Caimin menyebut ia kembali mempelajari visi, misi, dan program kerjanya. Memang Mas Gibran punya pengalaman wali kota, tentu dia sudah lebih siap ya. Menjadi bagian dari penampilan Mas Gibran itu juga tantangan buat saya. Tapi tetap pede Gus bisa mengalahkan Mas Gibran juga Pak Mahfud besok begitu? Ya agak deg-degan sih. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut siap menghadapi debat Cawapres. Mahfud mengaku kemampuan debatnya sudah terasa dan bukan dipelajari secara mendadak. Oleh karena itu, ia percaya diri dengan kemampuan debatnya. Karena pada umumnya debat itu kan ingin merekam kemampuan di saat berdebat ya. Bukan orang belajar seminggu lalu berdebat gitu. Menurut saya itu memberi bahan saja, tetapi saya siap. Debat Cawapres akan digelar dalam 6 segmen. Segmen pertama memaparkan visi misi, segmen 2 dan 3 menjawab pertanyaan dari panelis, segmen 4 dan 5 sesi tanya jawab Cawapres, dan segmen 6 penutup. Tim Liputan, Kompas TV. Sebelum debat dimulai, perang saraf atau Cywar telah dilancarkan oleh masing-masing tim sukses dari calon wakil presiden. Bahkan kalau kita lihat nih di media sosial ada istilah Samsul yang ramai diperbincangkan. Apakah Cywar yang dilancarkan oleh masing-masing tim calon akan berpengaruh terhadap elektabilitas dari ketiga calon wakil presiden? Sore hari ini kita akan bahas bersama dengan Direktur Komunikasi Indonesia di Qatar, ada Rustika Herlambang. Selamat sore Mbak Tika. Selamat sore, Apa kabar? Mbak. Sehat? Lagi-lagi ya. Iya, Nah betul. ini yang ditunggu-tunggu nih. Ya. Kalau kemarin kan kita sempat lihat soal data yang paling ditunggu sebenarnya dari netizen itu adalah soal debat
Betul. debat capres maupun debat Betul. apalagi kan waktu itu masih dinanti ya, yang paling terakhir kita ngobrol itu adalah paling dinanti formatnya seperti apa. Nah, kita sampai di harinya dan yang paling banyak diperbincangkan ternyata adalah istilah Samsul. Samsul itu apa dan seberapa banyak diperbincangkan di media sosial? Ada data juga kita sore ini ya. Ya, jadi sebenarnya sore ini kan kita mau debat cawapres ya gitu. Ternyata dalam 2 hari itu terdapat 25.711 postingan. Jadi itu antusiasme menuju debat cawapres sudah mulai panas gitu kan. Engagementnya tuh sebesar 193.000 dan kemudian berapa total jumlah akun? Ada 12.439. Salah satu itu yang sangat besar kan gitu. Nah, kalau kita lihat tadi ya Mbak, tadi kan bertanya gitu, kira-kira apakah situasi perang itu sudah terjadi di media sosial? Betul sekali Mbak gitu. Jadi kita lihat memang dalam 1 minggu terakhir itu data menunjukkan bahwa postingan yang ditujukan kepada Gibran itu adalah salah satu postingan yang paling besar. Paling banyak dibandingkan nih. Kita juga lagi hadirkan nih gambarnya. Betul ya, dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain gitu. Secara engagement pun Gibran juga mendapatkan engagement terbesar. Tapi dari sisi postingan memang di situ terlihat bahwa Gibran mendapatkan sentimen negatif sebesar 29%, kemudian Mahfud ada 12,01% dan kemudian Muhaimin Iskandar ada 20,40%. Biasanya Mbak, sentimen-sentimen negatif itu berasal dari blunder-blunder yang dilakukan oleh ketiga paslon menjelang debat cawapres. Tapi sepertinya Gibran paling banyak ya jelang debat ya. Betul sekali gitu. Jadi kenapa Gibran paling banyak gitu? Jadi ternyata yang namanya blunder tersebut itu tidak hanya dilakukan oleh Gibran tapi juga Prabowo yang kemudian dibawa sama netizen ketika bicara Prabowo yang kemarin itu soal kemarahan itu ya, serangan verbal dalam tanda petik itu dikaitkan dengan Gibran gitu. Dan jadi salah satu sepaket ya, karena satu paket ya. Gitu. Tapi cara strategi untuk menghadapi serangan verbal itu seperti apa itu juga menarik Mbak gitu kan. Kalau tadi kita lihat ya ada Samsul gitu ya jadi trending topik gitu kan, bahkan Samsul ini kepanjangan dari asam sulfat yang juga disebut Gibran ya. Disebut sebagai Gibran. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dalam media sosial itu tidak ada sesuatu yang tunggal. Satu hal itu selalu terikat dengan teks-teks lainnya gitu. Artinya kalau kita tidak paham teksnya dalam konteks pemilu maka kita akan tidak paham apa itu Samsul, apa itu belimbing sayur misalnya seperti itu gitu loh. Nah, tapi apa sebenarnya yang dilakukan oleh Gibran terhadap hal ini? Dia bisa membaca, kan kita bicara soal saywar ya gitu. Dia membaca bagaimana sih supaya kita bisa mendapat simpati dari netizen yang lain gitu terhadap serangan yang sifatnya verbal ini gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia menposting aja di dalam akunnya. X-nya ya. Samsul. Ya. Dan responnya tinggi, Dan sempat jadi responnya sangat trending tinggi ya. sekali, betul sekali. Dan itulah yang menyebabkan kita lihat nih, kita lihat datanya ya. Kalau yang warna biru ini adalah Muhaimin Iskandar, garisnya di sini. Kalau kita lihat yang merah ini adalah Mahfud MD, sementara yang kuning adalah Gibran Rakabuming Raka. Mbak boleh dijelasin ini kalau kita lihat ini kan dari periode 15 Desember sampai hari ini. Sampai hari ini. 22 Desember, betul sekali. Meskipun juga tadi sentimennya negatif, tapi kalau kita lihat angkanya tinggi ya, bahkan juga melonjak di tanggal 18 Desember 2023. Itu momennya kapan? Jadi sebenarnya ketika kita membaca dan strateginya itu seperti apa, kan kita bicara soal kubu ya. Kubu paslon dalam menghadapi serangan itu kan ada berbagai macam. Betul. Yang tadi itu saya sampaikan, jadi bagaimana kita menghadapi serangan itu supaya kita mendapatkan empati gitu. Betul. Kalau kita terbawa amarah, maka sentimennya akan negatif. Kalau itu negatif, maka akan memberikan vibes yang negatif pula di sekelilingnya gitu. Dan itu yang mengakibatkan kalau kita buka nextnya terkait dengan sentimen terhadap engagement, maka walaupun secara jumlah tadi postingannya tuh Gibran negatifnya besar, tapi secara engagementnya tidak tinggi. gitu. Tidak tinggi. Kita bisa lihat di next slide berikutnya. Oke, kita jadi lihat. antara Muhaimin dengan Gibran itu sama-sama di posisi 23% secara engagement sentimen negatifnya. Kita lihat satu-satu nih ya sebenarnya ya. Ini yang tadi ya, tanggapan netizen terhadap calon wakil presiden Muhaimin, Gibran dan juga Mahfud MD. Ya.
Jadi kenapa Muhaimin ada 23.000 walaupun postingannya mungkin tidak terlalu besar karena di sini ada blunder kemarin yang terkait sama jalan tol. Jalan tol. Yang kemudian diklarifikasi dalam tanda petik oleh Ridwan Kamil gitu. Dan isu itu mendapatkan engagement paling besar. Kenapa engagementnya tuh cukup besar? Karena Ridwan Kamil adalah seorang influencer. Jadi kalau kita mau bermain di media sosial ada strategi, Mbak. Jadi bagaimana? Jadi siapa yang menyampaikan pesan itu juga jadi penting ya? Betul sekali. Yang menyampaikan pesan itu menjadi sangat penting gitu. Pesan apa yang disampaikan itu menjadi penting. Jadi kalau pesan apa itu juga tergantung pada konten kreatornya. Jadi kreativitas, inovasi, kecerdasan dalam mencerna itu menjadi sangat penting. Kalau sentimennya Gibran, kenapa negatifnya cuma 23%? Karena ada dukungan terhadap Gibran dari kubu-kubu yang sangat banyak itu gitu. Jadi mereka memberikan respon yang cukup positif bahwa kita yakin gitu loh, kita ada politik yang gembira dan sebagainya. Dan juga di Mahfud, kenapa dia paling sedikit sentimen negatif walaupun ada blundernya, itu terjadi karena Mahfud itu mendapatkan respon yang positif karena dia membantu ANS dan juga membantu terkait sama utang negara Yusuf Hamka. Oke, kita akan lihat selanjutnya kalau dari sisi gender ya. Ya. Nah, kita mau lihat nih boleh data kita dari sisi gender nih, gender kategorinya nih. Iya. Kalau untuk masing-masing, ini kalau nggak salah ini untuk Muhaimin ya? Itu untuk Muhaimin, ini untuk Gibran dan untuk ini Ganjar. Kita adalah lihat untuk satu-satu. bukan Ganjar. Mahfud. Iya. Nah, jadi di sini tuh ada Nggak beda jauh sebenarnya ya Mbak ya? nggak beda jauh, tapi sebenarnya yang cukup menonjol memang Gibran dan juga kemudian antara Mahfud dengan Muhaimin hampir sama gitu. Nah, menariknya kalau di tempatnya Gibran mungkin karena dia anak muda dan perempuan, jadi dia memberikan dukungan kepada Gibran gitu. Oke. Di sisi lain memang ada kritik yang ditujukan. Nah, menariknya ya fenomena terkait sama gender atau fenomena sentimen dari gender. Ini dalam konteks pilpres ya, yang mendapat engagement paling tinggi perempuan itu biasanya dia lebih ke arah dukungan. Gitu. Kritiknya itu sangat jarang yang mendapatkan engagement tinggi. Tapi laki-laki itu kebanyakan yang engagementnya tinggi itu berasal dari kritik mereka terhadap paslon tersebut. Oke, dari umur kita lihat Nah, selanjutnya. dari umur juga menarik, nggak Mbak. sih? Menarik sekali. Umur berapa nih yang paling Betul sekali. banyak menyampaikan komentar di media sosial? Boleh data selanjutnya Boleh. kita lihat ini. Ini untuk Muhaimin, ini kemudian untuk Gibran dan juga untuk Mahfud MD. Kita lihat. Jadi warna hijau itu adalah 31 sampai 40 tahun, Oke. yang warna biru itu adalah umur 22 sampai 30 tahun. Anggap aja ini adalah bagian dari netizen milenial. Kemudian yang Gen Z itu yang 18 sampai 21, warnanya orange gitu. Nah, di sini dari ketiga paslon itu sebenarnya sudah kelihatan gitu. Kira-kira siapa yang paling mendapat respon milenial gitu, yang sekarang lagi naik daun gitu, atau kira-kira siapa yang mendapatkan respon paling tinggi dari Gen Z, atau siapa sih yang paling banyak mendapatkan respon mereka yang usianya sudah sepuh gitu kan. Nah, ini juga menarik karena misalnya ya Pak Mahfud gitu, dia ternyata responden yang merespon umur 41-55 itu lebih ada banyak paling tinggi ya sebenarnya. 24,25% gitu. Nah, sementara yang sini yang sepuh itu ternyata Ini Gen Z banget ini ya sebenarnya iya, betul, ya itu untuk hanya Gibran 10%. Di sana juga kita lihat. Nah, sama di Gen Z pun seperti itu gitu. Lucunya ya Mbak, setiap karakter itu punya konteks yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada di media sosial ya, di dunia maya. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari hasil Litbang Kompas kemarin jejak pendapatnya mengatakan kalau anak-anak muda ini tertarik untuk nonton debat cawapres dan bahkan juga ekonomi kerakyatan jadi hal yang paling ditunggu. Kita tunggu nanti seseru apa debat dari ketiga calon wakil presiden kita yang akan berdebat malam nanti jam 7 malam. Terima kasih Mbak Rustika sudah hadir di Rumah Pemilu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan hasil-hasil selanjutnya kalau bisa habis debat. Oke. Siap.